Selamat malam. Hari ini tanggal 5 Juli 2020. Saya akan memberitahukan atau membuat sebuah video kepada masyarakat umum, kepada teman-teman yang belum mengerti hukum, yang tidak paham hukum. Teman-teman harus melihat video ini. Pertama-tama teman dulu harus subscribe, like, dan komen agar YouTube channel saya bisa berkembang dan bisa membuat video-video hukum selanjutnya. Saya akan memberitahukan tentang cara-cara pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan seterusnya di dalam KUHP. Apa itu KUHP? Kita harus tahu dulu. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, pihak kepolisian harus menerima laporan dulu. Siapa yang akan melaporkan? Setelah ada yang melaporkan, maka pihak kepolisian akan melakukan surat pemanggilan kepada pihak yang terlapor. Surat pemanggilan tidak datang, surat pemanggilan kedua tidak datang, dan surat pemanggilan ketiga juga tidak datang, maka pihak kepolisian akan melakukan atau mengirim pasukannya, anggotanya untuk melakukan penangkapan, dan itu juga harus ada surat penangkapannya. Nah, di sini sering masyarakat umum, masyarakat biasa tidak tahu apa yang harus dilihat dulu dalam melihat surat penangkapan tersebut. Saya akan memberitahukan ada 3 poin, 3 unsur. Unsur-unsur ini sangat harus bisa kita lihat yang lebih detail, yang lebih spesifik. Saya akan memberitahukan yang pertama itu harus ada identitas kita yang terlapor. Harus ada nama kita, nama lengkap, lalu ada tanggal lahir kita, bulan lahir kita, tahun lahir kita. Yang kedua, dasar hukumnya. Apa dasar hukum pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap kita? Gak bisa bujuk-bujuk hanya kamu tak melakukan penangkapan. Gak bisa begitu. Harus ada dasar hukumnya apa. Misalnya melakukan pencurian, melakukan pengerusakan, itu dasar hukumnya harus ada. Yang ketiga, laporan. Siapa yang melaporkan kita? Entah itu teman, entah itu tetangga, entah itu teman kerja. Pokoknya kita harus ada yang namanya laporan. Jadi ada 3 unsur yang harus kita lihat di dalam surat penangkapan. Yang pertama tadi ada identitas, yang kedua ada dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada kita? Yang ketiga ada laporan. Jika salah satu unsur ini, unsur yang terpenting ini tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan identitas kita, maka kita bisa menolak untuk dilakukan penangkapan. Dan jika 3 unsur ini terpenuhi, maka pihak kepolisian akan melakukan penahanan. Nah, di dalam penahanan ini ada lagi, pihak kepolisian harus bisa menemukan bukti permulaan yang cukup dalam 1 kali 24 jam. Bukti permulaan yang cukup itu apa isinya?
Bukti permulaan cukup itu harus ada isinya dari laporan dan keterangan saksi. Jika bukti permulaan yang cukup sudah lengkap, maka pihak kepolisian akan melakukan penahanan berikutnya 1 kali 20 hari. Lalu ada yang namanya prapenuntutan, ada yang namanya penuntutan, ada yang namanya pengadilan, ada yang namanya banding, dan terakhir ada yang namanya kasasi. Itu saya hanya memberikan sebuah video-video yang cukup buat masyarakat umum mengetahui bagaimana cara melihat atau bagaimana proses-proses hukum di dalam KUHP, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekian dulu dari video saya. Terima kasih. Ciao.